Halo, selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rita Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari Komisi 9 DPR RI yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan meningkatkan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan tenaga kerja guna memperkuat kompetensi SDM dan juga mendorong produktivitas nasional secara berkelanjutan. Anggaran program jaringan pengaman sosial jangka pendek dinilai masih mendominasi alokasi anggaran Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2025 dibandingkan alokasi APBN untuk program yang dapat menstimulasi produktivitas nasional. Anggota Komisi 9 DPR RI, Gamal, mendorong kementerian ini memperbesar alokasi anggaran untuk program-program yang dapat mengintervensi pasar tenaga kerja. Gamal menilai program berbasis pemberdayaan tenaga kerja seperti pemagangan nasional, pendampingan, pelatihan, maupun peningkatan kompetensi perlu diperbanyak karena program tersebut mampu menyentuh akar persoalan ketenaga kerjaan dibanding program berbasis bantuan finansial yang bersifat jangka pendek. Dalam laporan keuangan Kemnaker tahun 2025, realisasi program bantuan subsidi upah dicatat mencapai 9,63 triliun rupiah dan program jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 1,2 triliun rupiah. Sementara realisasi program pemagangan nasional hanya sekitar 360 miliar rupiah. Saya lihat dalam proporsi anggaran kita sekarang terjadi keterbelakangan atau kekurangan dalam konteks kebijakan pasar kerja aktif atau active labor market policy. Alokasi untuk itu terrepresentasi dari alokasi pemagangan nasional hanya 367,64 miliar, kurang dari 4% dibandingkan total PSU. Lebih lanjut, Gamal menilai pemerintah perlu mencontoh pola penganggaran negara-negara OECD yang mengalokasikan anggaran kebijakan pasar tenaga kerja aktif hingga 1% dari PDB. Hal ini penting untuk menekan angka pengangguran melalui tenaga kerja kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri. Kendan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI akan meninjau langsung dugaan pencemaran lingkungan dan juga permasalahan izin operasional pabrik kelapa sawit di Sarolangun sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Masyarakat Kabupaten Sarolangun, Jambi mengeluhkan kepada DPR soal pencemaran lingkungan dan permasalahan izin operasional yang diduga dilakukan pabrik kelapa sawit PT Samudra Mahkota Mas di wilayah tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI Cek Endra menyebut akan meninjau langsung lokasi tersebut untuk memastikan kondisi faktual di lapangan. Usai menerima aspirasi perwakilan masyarakat Sarolangun, Cek Endra mengatakan sebelumnya Komisi 12 DPR RI telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah Jambi. Namun hingga lebih dari 3 bulan, Pemda belum bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Ia menyebut Komisi 12 akan meninjau langsung kondisi masyarakat pekan depan untuk memperoleh informasi lengkap sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Dalam rapat tersebut, perwakilan masyarakat memaparkan sejumlah bukti, kronologis, serta dampak yang dirasakan warga sekitar akibat aktivitas pabrik. Pihaknya meminta DPR RI melakukan pengawasan terhadap penyelesaian perkara. Nah, kemarin kami sudah menghubungi Bupati dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Dia minta waktu, beri kesempatan kami untuk menyelesaikan masalah ini. Ternyata berjalannya waktu sudah sampai 3 bulan lebih, sampai hari ini tidak ada penyelesaian. Untuk itu, tadi sudah kami sampaikan, kami berkomitmen untuk ke lokasi dalam waktu dekat, tinggal menunggu jadwal dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendampingi kami. Karena kami minggu depan sudah di lokasi, tinggal siap untuk mendampingi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Lebih lanjut, Cendra menegaskan hasil peninjauan lapangan nantinya akan menjadi dasar untuk menilai kesesuaian operasional pabrik dengan perizinan yang berlaku. Menurutnya, temuan lapangan juga dapat menentukan langkah pengawasan yang tepat untuk memastikan masyarakat mendapatkan jawaban atas persoalannya. Ferdian dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia siap dibawa ke rapat paripurna sebagai landasan memperkuat ekosistem keuangan nasional dan juga meningkatkan daya saing investasi Indonesia di tingkat global. Usai disepakati di tingkat 1, rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII siap dibawa ke rapat paripurna.
Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Komarudin menilai regulasi ini akan menjadi landasan penguatan ekosistem keuangan nasional sekaligus menarik investasi global. Putri mengatakan RUU ini akan menjadi instrumen strategis untuk memperdalam pasar keuangan dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Menurutnya, RUU tersebut merupakan terobosan legislasi untuk memperkuat daya saing sektor keuangan Indonesia di tingkat global. Ia menilai kehadiran pusat finansial internasional dapat mendorong pengembalian aset ke dalam negeri, menarik arus modal asing, serta menjadi sumber pembiayaan baru hilirisasi industri tanpa membebani APBN. Dari perspektif kebijakan makroekonomi, kami meyakini bahwa kehadiran ekosistem finansial berskala global di tanah air merupakan instrumen penting untuk memperdalam pasar keuangan domestik. Regulasi ini bukan sekadar pemenuhan amanat Undang-Undang P2SK, melainkan sebuah lompatan game changer guna merepatriasi kekayaan nasional, menarik arus modal asing secara masif tanpa membebani APBN, serta memperkukuh stabilitas moneter. Lebih jauh, inisiatif ini akan menjadi lokomotif baru bagi pembiayaan hilirisasi industri, memutus rantai jebakan kelas menengah, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembentukan RUU PFII merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Regulasi baru ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Andini dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan secara adil dan juga merata di seluruh wilayah. DPR RI terus mendorong pembahasan rancangan undang-undang daerah kepulauan sebagai landasan untuk memperkuat pemerataan pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Informasi selengkapnya tetaplah di TVR 17. In a rapidly changing world, Southeast Asia continues to grow as a region of opportunity, cooperation, and shared aspirations. And parliaments play a vital role in shaping policies that guide our collective future. On July 22, 2026, parliamentarians from across ASEAN gathered for the 17th IPA Caucus, a platform for dialogue on the roles of parliaments in strengthening ASEAN centrality, in navigating complex global challenges, a platform for dialogue, a dialogue with the ambition to elevate, a moment for ASEAN. Kita kembali di TVR 17. Pemirsa, rancangan undang-undang daerah kepulauan diharapkan menjadi instrumen strategis dalam menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak pada karakteristik dan juga kebutuhan daerah kepulauan. Melalui regulasi ini, DPR RI mendorong penguatan konektivitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan juga kehadiran payung hukum yang komprehensif diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah sekaligus memperkuat daya saing daerah kepulauan. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Pansus RUU Daerah Kepulauan mendesak perubahan total dalam kebijakan pembangunan nasional karena hingga saat ini kesejahteraan masyarakat pesisir belum merata dan masih menghadapi kesenjangan ekonomi dibandingkan dengan wilayah daratan. Begitu masuk di dana bagi hasil laut, semua wilayah kabupaten kota sama dan setara termasuk daerah yang nggak punya laut sekalipun, misalnya yang ada di Toraja sana atau di mana. Dari 1,2 miliar naik sampai dengan hari ini mungkin 2,3 atau 2, sekian miliar. Sama dan sebangun, tidak ada beda sedikit pun. Provinsi kelautan 0 rupiah. Kita dimiskinkan karena apa? Karena kebijakan secara sistemik, secara struktural.
rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan didorong untuk bisa menjadi landasan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di pulau-pulau terluar dan terkecil sebagai kehadiran negara melalui pemenuhan hak dasar masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia. Terpenuhi ya pendidikan, ya kesehatan, ya termasuk ketahanan pangan. Jangan karena kebutuhan-kebutuhan pokok mereka, kebutuhan pangan mereka tidak tersedia atau tidak terjangkau, pada akhirnya ke negara tetangga untuk mendapatkannya. Melalui RUU Daerah Kepulauan akan terbentuk regulasi yang mampu menghadirkan keadilan pembangunan, memperkuat perlindungan bagi masyarakat kepulauan, serta menegaskan komitmen negara dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia hingga ke pulau-pulau terluar. Di tengah semakin ketatnya persaingan ekonomi dunia, keberadaan kerangka hukum yang mampu menciptakan ekosistem keuangan yang kompetitif, berdaya saing, serta memberikan kepastian hukum menjadi kebutuhan mendasar. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 17, pemirsa. Sebagai amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan juga Penguatan Sektor Keuangan, Komisi 11 DPR RI saat ini tengah membahas rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor jasa keuangan, sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Apa saja poin substansi dari rancangan undang-undang ini? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami, Rahel Silalahi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Rahel. Baik, terima kasih pemirsa. Saat ini DPR RI tengah membahas rancangan Undang-Undang FPII untuk meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pusat keuangan berstandar internasional. Lantas hingga sampai mana rancangan undang-undang ini telah dibahas? Saat ini saya bersama dengan Bapak Haris Turino selaku anggota Komisi 11 fraksi PDIP dari Dapil Jawa Tengah 9. Halo Bapak, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang, baik. Baik Bapak. Alhamdulillah Bapak. Kira-kira untuk FPII ini sendiri Bapak, landasan awal ingin dibuat itu apa Bapak? Ya, FPII sendiri kan ini merupakan pengejawantahan dari revisi Undang-Undang P2SK yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang P2SK nomor 4 tahun 2026. Ya, di salah satu pasalnya jelas menyebutkan akan dibentuk Pusat Keuangan Internasional Indonesia. Nah, maka dari itu dalam waktu 3 bulan, maka dari itu kita saat ini sedang menyusun mengenai draft RUU PFII yang merupakan inisiatif dari pemerintah. Ya, kita sudah mengajukan DIM, ya, total ada sekitar 460-an DIM. Ya, dari DIM-DIM ini 161 DIM kalau tidak salah, itu sudah antara pemerintah dengan kita sama. Ya, kemudian ada yang perbedaan pada redaksional, ada yang perbedaan pada esensi, ya. Ini yang sedang kita bahas saat ini. Untuk DIM-nya ini sendiri, Bapak kira-kira memuat poin-poin utamanya apa saja? Kita baru membahas yang sama sudah nggak perlu diperdebatkan lagi. Kita sudah ketok 161 DIM. Yang hanya perubahan pada redaksional, kita akan dalami lebih lanjut dalam Timus dan Timsin. Sekarang yang ada perbedaan esensi,
Kalau tidak salah ada sekitar 93 dim, ini yang sedang dibahas secara bertahap, ini baru sampai kemarin 20 dim, jadi masih cukup banyak, ini jam 1 nanti akan mulai lagi. Ini kan tujuannya untuk memperkuat perekonomian Indonesia melalui pusat perdagangan internasional, pusat perekonomian internasional ya Bapak. Kira-kira nanti sudah adakah skemanya bagaimana untuk mencapai hal tersebut dari peraturan ini? Iya, jadi kan pusat finansial internasional kan banyak ya. Salah satunya ada di Dubai, ada di Singapura, di Malaysia, dan di banyak negara yang lain. Rasanya tidak ada salahnya Indonesia untuk mencoba membangun pusat keuangan internasional ini. Harapannya adalah investor asing akan masuk menempatkan dananya di instrumen-instrumen baik jangka panjang maupun jangka pendek yang sasarannya adalah dana ini bisa digunakan untuk pengembangan pembangunan di Indonesia. Oke, kalau untuk terkait targetnya kira-kira sudah ada Bapak? Target untuk apa ini? Target penyelesaian dari ya? Kalau amanat dari Undang-Undang P2SK adalah 3 bulan ya. 3 bulan dari sejak P2SK disahkan. Untuk FPI ini sendiri ada public hearing yang sudah dilakukan atau bagaimana Bapak? Ya sudah dari minggu yang lalu kita sudah banyak sekali bicara dengan para akademisi, dengan para pelaku pasar, dengan Himbara, dengan Perbanas, dengan 13 asosiasi, juga dengan para pelaku industri jasa keuangan. Kita sudah bicara dengan mereka, kita mendapatkan masukan dari mereka, kita juga mengundang Mahkamah Agung saat itu untuk memberikan masukan, dan juga dari mitra-mitra terkait, sehingga paling tidak ini lebih kaya ya dimnya. Makanya ada 400 dim ini setelah kita mendengarkan masukan dari teman-teman. Baik, terima kasih Bapak. Berarti pemirsa dapat kita simpulkan bahwa saat ini Komisi 11 sendiri masih dalam proses pembahasan karena sudah juga mengajukan sekitar 400-an dim dan sudah ada sekitar 100-an dim yang disetujui bersama dengan pemerintah. Kedepannya Komisi 11 sendiri juga akan terus melakukan meaningful public participation untuk memperkaya substansi dari rancangan undang-undang PFII ini sendiri. Berikut laporan kami pemirsa, terima kasih kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada sore hari ini? Tentunya saja dan tetaplah bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji,
Sukun sakabena gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 17. Baik pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Dadi Ranawar. Silakan Dadi. Baik, terima kasih Rini dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Novita Wijayanti soroti pentingnya CCTV di sekolah rakyat. Tekankan pengawasan demi keselamatan siswa. Kita lihat informasi di layar kaca di sini di mana media pada sore hari ini banyak yang membahas terkait dengan bagaimana dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan infrastruktur pendidikan, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti tekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan di lingkungan sekolah rakyat melalui pemasangan kamera pengawas. Tentunya ini sebagai upaya untuk memastikan keamanan dan juga keselamatan siswa. DPR RI memandang bahwa penyediaan sarana pendukung keamanan merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Melalui pengawasan yang didukung fasilitas memadai termasuk CCTV, diharapkan aktivitas peserta didik dapat terpantau dengan baik. Potensi terjadinya pelanggaran maupun tindakan yang membahayakan dapat dicegah sejak dini serta proses pembentukan karakter dan pembelajaran di sekolah rakyat dapat berlangsung secara optimal demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online pada sore hari ini yaitu membahas kasus intimidasi keluarga di Depok. Abdullah dorong penyelesaian jalur pidana. Kita lihat informasi dari kaca di sini ada pembahasan terkait bagaimana anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah yang soroti kasus dugaan intimidasi terhadap sebuah keluarga di Depok yang telah berlangsung dalam waktu cukup lama. Penyelesaian perkara tidak lagi cukup ditempuh melalui upaya mediasi, melainkan harus diproses melalui jalur pidana apabila unsur tindak pidana terbukti guna memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari tindakan intimidasi yang berulang. DPR RI menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Oleh karena itu, aparat penegak hukum didorong untuk menangani perkara secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum yang tegas diharapkan tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi efek jera agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi di tengah masyarakat. Dan pemirsa itu tadi headline di media online pada sore hari ini yaitu Novita Wijayanti soroti pentingnya CCTV di sekolah rakyat, tekankan pengawasan demi keselamatan siswa, serta kasus intimidasi keluarga di Depok. Abdullah dorong penyelesaian jalur pidana. Sekian dari saya Dadi Ramadan, kembali ke Rini. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Rina Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 17. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.